structure dan sistematika kepenulisan. Jadi teman-teman sekalian, kalian sebenarnya sudah dapatkan ini ya, dapatkan teori terkait sistematika penulisan. Oke, saya butuh satu orang dulu untuk menyampaikan bagaimana itu sistematika penulisan dari awal sampai akhir. Ada? Bagian judul, kemudian nama, afiliasi, kemudian masuk apa lagi? Gmail, kemudian masuk pada abstrak, masuk apa lagi? Introduction, methodology, kemudian apa? Hasil dan pembahasan, kemudian jelas ya, kesimpulan. Oke. Oke. Jadi teman-teman sekalian, 30 menit di awal saya akan menyampaikan secara to the point. Jadi saya tidak akan menyampaikan secara general bagaimana itu sistematika kepenulisan, tetapi saya langsung to the point. Karena kenapa? Kalian sudah melalui banyak rangkaian materi dari study club, kemudian tadi pagi juga bersama Ibu Dr. Mira membahas persoalan sistematika kepenulisan lagi, dan hari ini kita akan evaluasi one by one bagaimana kepenulisan teman-teman, kayak gitu, dari awal sampai terakhir. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami secara mendetail apakah ada kesalahan dari proses kepenulisan introduction misalnya, metodologi misalnya, sampai ke result, sampai kesimpulan, kayak gitu. Jadi semalam itu saya sempat meminta paper teman-teman yang dikirim itu kayaknya kurang lebih 5 paper ya. Dan ada paper yang saya baca itu tidak konsisten dalam penggunaan metode. Oke, coba mention papernya kalian. Dia itu ada satu paper yang saya baca itu menggunakan SLR dan LR. Padahal ini kedua hal ini itu berbeda. Ada enggak? Ada yang berbeda proses penulisannya pada saat di abstrak menyampaikan SLR, di metode itu menyampaikan LR. Kemudian proses analisisnya itu ternyata literatur review. Ataupun mungkin ada juga paper yang tidak bisa diklaim itu literatur review dan sistematik literatur review. Tak bisa diklaim dua-duanya. Karena kenapa? Secara sistematika kepenulisan itu bisa dikatakan tidak layak. Ya gitu. That's why hari ini kita akan mengevaluasi itu dari segi metodenya kalian, abstraknya kalian, sampai pada resultnya kalian. Kayak gitu ya. Ini materinya saya share gratis sama kalian ya, karena dari sini. Ada yang merasa papernya belum selesai di bawah 50%? Coba diangkat tangannya. Maksudnya kalian yang nilai saja papernya kalian. Ini satu kelompok kan, satu tim. Oke, the next. Kalian kelompok berapa? 8. Ada lagi yang merasa proses penyelesaian risetnya itu di bawah atau sampai 50%? 2. 3.
kan? Hanya menggunakan satu metodologi, hanya kualitatif dan hanya dua metode, literatur review dan SLR ya? Atau ada yang lain? Tidak ada? Oke, di bagian slide terakhir itu ada satu referensi. Sebenarnya banyak banget di referensi, cuman ini salah satu referensi yang to the point banget, membedakan antara literatur review dan SLR. Saya pengen teman-teman baca itu 3 menit. Sudah dapat tak? Itu 3 menit ya, jadi baca cepat Ki. Oke, sekarang pukul 13.29 berarti selesai 13.32 deh. Mulai dari sekarang. Belum ada? Sudah terdownload ya? Berarti 13.33 ya, sudah selesai.
Jadi coba diangkat dulu yang pakai SLR, Systematic Literature Review. Sudah ada? Angkat tangannya. 2 orang. Satu kelompok ya. 2. Yes, SLR. Sudah dibaca toh? 3, 4, 5. Oke, yang pakai literatur review 1, 2, 3, 4, 5 juga 6. Oke, cukup. Oke, silakan diperhatikan di slide-nya. Jadi materi yang kemudian kita bahas sebenarnya lebih kepada discussion ya, discussion terkait perkualitas teman-teman, di mana proses sistematika kepenulisannya apakah sudah sesuai atau enggak, apakah perlu direvisi. Jadi ketika kita berbicara tentang sistematika kepenulisan, berarti ada prosedur-prosedur yang jelas yang harus disesuaikan pada saat teman-teman menulis. Kayak gitu. Inilah salah satu yang kemudian membedakan teman-teman menggunakan atau menulis menulis esai mungkin atau menulis opini. Karena dalam proses penulisan ilmiah itu sangat jauh berbeda. Seperti itu. Jadi banyak orang yang menganggap bahwasanya ketika kita menulis sistematik literatur review atau literatur review itu fokusnya hanya sekedar nge-screening data-data atau nge-screening jurnal saja, kayak gitu, atau hanya sekedar mengumpulkan data-data di Scopus, jurnal di Scopus, Sinta berapa dan sebagainya. Just hanya sekedar summary, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tetapi teman-teman harus fokus juga kepada sintesis, critical thinking kalian itu gimana? Kayak gitu. Jadi setelah proses penyelesaian atau screening data jurnal, misalnya dari Sinta, kalian mengambil Sinta 2 atau Sinta 3 atau Sinta 4 sampai Sinta ke-5 untuk dijadikan sebagai referensi dan dianalisis. Setelah itu kalian harus mensintesiskan. Kalian harus critical thinking. Gimana kalau misalkan kalian menggunakan atau melihat dan mempertimbangkan referensi yang kemudian kalian masukkan, di mana kira-kira implikasinya secara teoritis. Seperti itu. Kemudian coba diperhatikan di slide ketiga. Kayaknya tidak usah ini deh, karena kalian tidak ada di kuantitatif. Oke. Yang pertama terkait judul artikel ya. Judul artikel itu ada tidak kita lihat batasnya judul artikel berapa kata? Oke. Jadi batas kata secara general untuk judulnya itu 5 sampai 14 kata. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya, judul hendaknya tidak terlalu ambisius atau bombastis sehingga tidak menarik perhatian. Kadangkala teman-teman sekalian ada judul paper, biasanya itu di Sinta ya. Judulnya itu sangat bombastis atau sangat wow, tetapi ketika kita melihat isinya kok tidak sesuai, seperti itu. Dan ada juga salah satu fakta yang terjadi di lapangan, judul yang kemudian diberikan itu hampir satu slide PPT, tetapi ketika dilihat isinya itu sangat tidak sesuai, kayak gitu. Makanya judul itu harus menggambarkan, judul itu harus spesifik, kemudian itu menggambarkan secara general apa yang kemudian kalian teliti, kayak gitu. Kemudian selanjutnya, sedapat mungkin hindari kata menghubung dan penyebutan
metode di dalam judul dan sebagainya. Terkecuali kalian menggunakan literatur review atau systematic literatur review. Itu biasanya disampaikan di mana, di judul. Dan biasanya itu di Scopus, ya, di Scopus. Makanya directly to the point untuk judulnya. Kemudian selanjutnya untuk nama dan afiliasi penulis, sekiranya ini ya sudah paham. Otonomi abstrak yang kedua tadi sudah dipelajari ya, terkait abstrak, ya, oke. Kemudian keyword juga sudah selesai. Nah, coba dilihat di slide 8, ya. Di sini adalah salah satu literatur dari Emerald. Emerald itu adalah salah satu rumah Scopus ya, dan ini publisher Scopus. Jadi di situ sudah jelas poinnya. Yang pertama itu purpose. Kalian harus mencantumkan tujuan penelitian kalian itu apa. Secara spesifik ya, secara spesifik. Misalnya teman-teman itu pengen menggunakan metode literatur review. Kalian harus menyampaikan apa yang kemudian kalian pengen teliti, apa tujuannya. Apakah kalian pengen meneliti atau melihat autornya itu seberapa banyak, atau indeksnya itu bagaimana, ataupun mungkin skala risetnya itu sebesar apa, kayak gitu. Di situ dia dimasuk di purpose. Kemudian design methodology approach. Jadi di situ harus jelas. Kemudian findings, temuannya itu gimana. Kemudian implication. Jadi satu hal teman-teman sekalian, bahwa ketika kita berbicara LR atau SLR, outputnya itu adalah kalian mampu memberikan saran atau topik penelitian kepada penelitian selanjutnya. Begitu. Kenapa? Misalnya seperti ini, kalian melakukan screening sampai 30 paper, toh sesuai dengan penelitian kalian. Oke, di sini screeningnya berapa ini? Berapa literatur? 30. Ya, minimal 30. Jadi misalnya kalian itu screening data, misalnya screening datanya itu 106 paper dengan karakteristik tertentu. Kemudian endingnya, hasil screeningnya itu sebanyak 30. Nah, dari 30 ini kemudian kita akan menentukan pembagian dari sesuai dengan judul kalian A, B. Misalnya satu orang dulu sebutkan judul penelitiannya. Siapa? Coba kita cowok yang paling dekat sama saya, apa judulnya? Kita. Apa judulnya? Transformasi pola konsumsi masyarakat di tengah kamu pakai SA atau SLA? Hah? Perasaan tidak ada deh. Apa? Literatur review. Hah? Oke, literatur review. Apa keywordnya? Apa keywordnya ini? Apa? Ya, keywordnya. Hah? Aduh, yang jelas dulu, yang cewek coba. Ada tidak? Ya, yang kita jelas. Sudah jelas dulu, ha? Ya. Kalau judulnya transformasi ekonomi digital dan pengembangan bisnis startup Indonesia. Kalau keyword itu startup ekonomi. Apa kata yang kita masukkan di ini? Di Sinta ya? Iya. Startup saja. Startup. Ekonomi digital. Satu saja? Ekonomi digital saja? Transformasi ekonomi digital
Oke, ada yang jelas-jelas lagi papernya? Kesiapan infrastruktur ekonomi digital dalam mempertemukan industri ekonomi pada era transformasi digital. Oke, apa research questionnya? Infrastruktur ekonomi. Kan, research question itu dia gitu pertanyaan. Infrastruktur digital, ekonomi digital, pertumbuhan ekonomi. Apa berapa? Itu keywordnya berapa? Coba. Apa? Coba saya. Apa? 5. Apa 5? Infrastruktur digital. Ini keyword yang saya maksud di sini bukan keyword yang ada di bawahnya abstrak, tapi keyword yang kalian masukkan di sintak untuk mendapatkan paper. Apa? Oke, ada lagi yang lebih jelas papernya? Hah? Iya. Langsung saja telepon. Nah, keywordnya, keyword yang kita masukkan di sini untuk mencari paper yang 30 itu. Hah? Money. Terus transformasi pola. Ini kan ini apa judulnya kan? Analisis penggunaan e-money di Indonesia. Oh, berarti e-money dan Indonesia harusnya. Kalau misalkan kamu masukkan vintage, berarti di sini juga harus ada di judulnya itu harus ada vintage. E-money sama vintage itu sama enggak? Beda. Berarti dia harus masuk di judul. Terus kamu kan menganalisis di Indonesia. Kalau misalkan kamu di Indonesia, berarti Indonesia itu harus masuk. Karena kalau misalkan kamu hanya menggunakan dua keyword, vintage dan e-money, itu pasti dia general. General. Tapi kamu screening gitu, dia di wilayah Indonesia? Enggak. Di screening apa ya? Di Indonesia, di screening gitu. Berarti aman ya? Kayak gitu. Oke, apa research questionnya? Research question itu ada di paragraf terakhir bagian introduction. Logikanya gini loh, logika berpikirnya gini. Ketika kalian melakukan riset, menggali riset, otomatis kalian mengangkat topik atau masalah. Ketika kalian mengangkat masalah, otomatis ada pertanyaan. Itulah yang dimaksud. Apa tujuannya? Apa tujuannya kalian nggak riset gitu loh? Kalau misalkan tidak ada research questionnya, kayak gitu. Oh, berarti tidak ada pakai research question? Hah? Ada yang punya research question? Tidak? Oh my god. Gimana? Ya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-money di Indonesia dan juga bagaimana dampak penggunaan e-money terhadap ekonomi dan perilaku masyarakat di Indonesia. Research questions-nya. Oke, berarti pada saat kamu melakukan ini ya, pada saat kamu menuliskan di pembahasan, berarti kamu mengacu pada tujuannya itu, research questions-mu. Kayak gitu. Itu menjawab dua, berarti pada saat kamu membahas, lakukan kan sudah ada hasil. Hasil di bawahnya kan ada pembahasan tuh. Pembahasan itu akan menjawab research questions-nya kalian. Kayak gitu. Nah, research question-nya kalian itu harus mengacu kepada 30 ini. Dari 30 ini, kira-kira di research question yang pertama itu masuk berapa persen? Yang kedua, itu masuk di berapa persen? Tapi kita nggak tulis berapa persen di sini. Cuma kita mengambil referensinya dari sini. Kemudian kita menganalisisnya di sini. Disitulah mungkin muncul logika berpikir kalian itu seperti apa, kritikal kalian itu seperti apa. Kayak gitu. Kayak gitu ya? Oke.
Oke. Oke, selanjutnya kalau misalkan nanti kita referensi ya. Nah di sini coba kalian lihat di ini di slide ke-9. Oke, coba kita berikan bedah bagian introduction. Di introduction itu saya mengutip sebenarnya dari apa ya? Dari salah satu dosen UNY, Pak Adan. Beliau adalah salah satu student PhD di luar negeri. Jadi dia itu pakar Scopus ya. Jadi untuk menghasilkan introduction yang berkualitas, beliau itu memberikan referensi. Yang pertama, dan ini coba korelasikan ya, coba kalian korelasikan dengan papernya kalian. Jadi beliau itu menyampaikan bahwasannya paling tidak, yang pertama, paling tidak di introduction itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu di setiap paragraf itu paling tidak itu dia 7 sampai 8 paragraf di bagian introduction. Kemudian selanjutnya di paragraf pertama itu menjelaskan gambaran besar bagaimana apa fenomena, apa masalah yang kemudian kalian angkat. Itu gambaran secara general. Kemudian di paragraf selanjutnya, paragraf kedua atau ketiga, kalian bisa memasukkan fenomena yang terjadi. Kenapa kemudian kalian mengangkat topik itu? Kemudian selanjutnya di paragraf keempat itu kalian masukkan penelitian terdahulu. Aman gitu kalian? Aman dibakarnya? Coba perhatikan di paragraf keempat atau lihat dulu paragraf keberapa. Poinnya itu adalah ada kita cantumkan atau kalian cantumkan penelitian terdahulu. Setelah itu kalian mencantumkan gap atau novelty. Gap atau novelty itu bertujuan untuk menyampaikan kepada pembaca bahwasanya ternyata masih ada kesenjangan penelitian sehingga kalian tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di paragraf 6, paragraf 7 itu kalian masukkan research question-nya termasuk juga tujuan penelitiannya. Kayak gitu. Jadi tujuan penelitian itu di akhir. Research question itu ada di bagian pertengahan. Kemudian di paragraf terakhir ya. Terus kalian menyampaikan bahwa oleh karena itu tujuan dari penelitian ini bla 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 untuk mengidentifikasi bla 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 bla. Seperti itu. Oke. Selanjutnya coba dilihat di paragraf di slide ke-10. Kalau misalkan teman-teman masih kesulitan dalam menentukan research gap. Jadi sebenarnya banyak banget yang kita bisa lihat dan tolong jangan menggunakan diksi atau kalimat yang menyampaikan bahwa kalimat yang penelitian terkait topik A itu masih sedikit dilakukan tanpa ada referensi terdahulu yang kemudian kalian berikan. Kayak gitu. Itu sangat umum nih dan mungkin saja itu adalah pertanyaan yang kalian akan dapatkan pada saat sidang. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ada juga beberapa kesalahan dalam proses penentuan introduction. Itu yang pertama, pada saat teman-teman mencantumkan referensi, itu hanya sekedar mencantumkan satu referensi saja. Misalnya seperti ini. Dalam satu paragraf kan biasanya 7 sampai 8 line ya atau baris. Nah, biasanya dalam satu paragraf itu hanya mencantumkan satu referensi. Kayak gitu. Dan itu sangat menggambarkan bahwasanya kalian itu sangat pemula. Dan itu juga sangat
di beberapa kalimat ini semua kutipan. Ada yang mention tak? Ternyata ada satu paragraf semuanya kutipan. Lantas yang menjadi pertanyaan, di mana pikiran kalian? Di mana hasil pemikiran kalian yang kemudian kalian tuangkan dalam satu paragraf itu? Misalnya dalam satu fenomena, kalian sebenarnya punya di pikiran. Kadang-kadang itu setelah kita banyak baca literatur, kita punya di perspektif tersendiri. Tetapi untuk memperkuat perspektif kita harus dikuatkan dengan data penelitian terdahulu. Nah setelah itu cantumkan bagaimana perspektif kalian nilai itu. Makanya harus banyak-banyak berkata-kata begitu. Dan sekiranya teman-teman sekalian, menulis itu bukan dia itu tidak tunggal. Ya, menulis itu tidak tunggal. Kalian hanya harus banyak-banyak referensi. Kalian harus memegang literasi. Literasi itu kan bukan hanya sekedar menulis, membaca, diskusi, ya. Menulis itu kan literasi. Untuk memperkuat gagasan kalian, menginterpretasikan sesuatu, itu kalian harus memiliki banyak kosakata, betul? Iya. Oke, yang menjadi pertanyaan, seberapa sering kalian baca buku? Seberapa sering kalian diskusi? Seberapa sering mungkin kalian nonton podcast yang berkualitas di YouTube? Kan banyak itu, 1% misalnya, atau suara berkelas misalnya. Di podcast itu kan menghadirkan orang-orang atau tokoh kan, dan di situ juga kita bisa dapatkan referensi, begitu, referensi kata-kata begitu. Oke, itu kesalahan ya dalam proses penulisan introduction. Kemudian selanjutnya contoh simpulan di situ pada slide 11 itu pada saat proses penulisan kesimpulan itu tidak langsung disimpulkan ya, tidak langsung disimpulkan. Ternyata ada prosesnya, ada poin-poin yang harus dimasukkan. Yang pertama itu gimana problem statementnya, pernyataan masalahnya. Jadi sampaikan dulu, this paper address the critical research problem. Jadi penelitian ini membahas masalah bla 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 bla, yang kemudian bertujuan bla 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 bla, seperti itu. Itu di kalimat awal. Kemudian di next kalian masukkan key findings-nya, temuan utama penelitiannya itu apa, kan? Kemudian the next implication-nya itu seperti apa? Kira-kira penelitian yang kalian lakukan itu implikasinya kemana? Misalnya tadi tuh ada vintage, ada e-money, itu implikasinya kemana kira-kira? Jadi kalian harus berpikir dan harus banyak-banyak literasi. Kemudian limitation itu berarti ini ya, keterbatasan. Keterbatasannya itu adalah salah satunya misalnya kalian itu hanya sekedar mengambil atau men-screening data hanya dari satu sumber saja, dari Sinta saja misalnya. Oh ternyata batasan penelitian saya seperti itu. Begitu. Batasan penelitian ini adalah hanya sekedar bersumber dari satu saja, yaitu Sinta. Begitu. Itu penting supaya itu menegaskan kepada para pembaca bahwasanya penelitiannya ini hanya sebatas ini, dan tentunya itu akan menjadi saran kepada penriset yang lain untuk melanjutkan risetnya kalian. Begitu. Jadi teman-teman, yang namanya pengetahuan itu enggak stuck. Pengetahuan itu akan selalu berlanjut. Ya, bisa saja teman-teman sekalian, ini jadi amal jariah ya. Bisa saja dari riset yang kemudian kalian tulis, yang kalian pikir saat ini, itu akan menjadi referensi oleh orang lain untuk melanjutkan risetnya kalian. Dan itu sekiranya jadi amal jariah. Ya kan? Betul? Iya, seperti itu. Jadi penelitian itu dia akan selalu berlanjut. Bahkan ada paper, ini pakar sih sebenarnya di dunia riset. Jadi dia itu ada A itu melakukan riset seperti ini, kemudian si B melanjutkan risetnya, kemudian dibantah lagi oleh C. Jadi akan terus berlanjut itu riset, kayak gitu. Makanya penting sekali yang dimasukkan keterbatasan, termasuk juga implication. Termasuk juga kalau misalkan kalian menggunakan ini ya, systematic literature review, ya itu kan kalian pasti mencantumkan keyword, ya.
keyword yang sering muncul ketika kalian mengangkat topik fintech misalnya dan Amani, itu topik yang sering muncul dan jarang muncul di 5 tahun terakhir. Otomatis yang jarang muncul itu akan menjadi topik yang akan dibahas di penelitian selanjutnya. Kan seperti itu, logika berpikirnya kan seperti itu. Jadi proses riset itu akan berlanjut, bukan hanya di kalian. Jadi kalian harus berpikir bahwa apa yang kemudian kalian tuangkan hari ini itu bukan hanya sebatas beban dan formalitas, ya, kayak gitu. Oke, sekiranya cukup. Selanjutnya kita akan bahas one by one untuk papernya kalian. Boleh? Supaya kita nggak bisa langsung lihat sejauh mana papernya kalian. Kira-kira ada tidak saran yang kemudian diberikan? Begitu. Siapa dulu yang pengen pertama? Semakin cepat semakin baik. Berapa kelompok ya? 14 berarti berapa menit ya per kelompok? 14 kurang 10 menit berarti ya. Jadi ini ada slide supaya kita bisa lihat gimana nih slide anunya, LCD-nya. Oke, nggak apa-apa berarti ya. Oke, coba yang pengen pertama, ada yang pengen jadi volunteer. Jadi hal yang kemudian teman-teman jelaskan itu bukan mempresentasikan secara keseluruhan ya, tetapi kalian jelaskan to the point seperti apa, judulnya seperti apa, abstraknya itu seperti apa, kemudian introduction-nya itu menjelaskan paragraf pertama itu kalian membahas apa, sampai terakhir kemudian masuk metodologi, seperti apa kalian menuliskan metodologinya kalian, kemudian metode ini ya, ketika kalian menggunakan SLR ya, kalian kan menggunakan Prisma dan itu juga harus dijelaskan sampai kemudian pembahasan result, ya sampai situ saja, tapi to the point, jadi kalian tidak membaca, to the point. Dan saya yakin bahwasanya kalian adalah author dari risetnya kalian. Saya yakin bahwasanya kalian paham apa yang kemudian kalian tulis. Seperti itu. Oke. Siapa yang pengen jadi volunteer pertama? Ayo lah. Saya sebenarnya malas lebih quick you. Kelompok berapa? Siapa? Berapa kelompok 14 coba? Biasanya kelompok 14 itu akhir. Coba kita gak apa-apa. Memang satu orang? It's okay. Berarti kamu hebat. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Silahkan. Coba berdiri di sini. Oh, bilang tetap. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ya kita tidak bisa berekspektasi terlalu tinggi ya mengenai paper, apalagi kalau misalkan kita masih awal. Siapapun itu kalau misalkan dia baru pemula, itu bakalan banyak banget celahnya, termasuk juga saya juga tergolong pemula kayak gitu. Saya juga sesering itu jadi ditolak bahkan hanya karena persoalan kualitas, tapi lewat situ kita belajar. Dan saya cukup tepuk tangan ya kepada kalian, karena diantara berapa peserta kemarin? 50 ya berapa? Iya, diantara 50-an ya, 50-an peserta yang kemudian daftar, hanya kalian berapa orang di sini? Nah, hanya 30 orang yang kemudian berhasil sampai kepada forum ini. Coba tepuk tangan untuk kalian. Dan sebenarnya ya teman-teman sekalian, orang-orang itu banyak menitipkan harapan kepada kalian bahwasanya proses kalian itu bukan hanya sampai di sini saja, tetapi mampu melangkah jauh. Kalian mampu berkolaborasi misalnya, ketika kalian butuh dosen untuk berkolaborasi, silakan ajak dosen untuk
kolaborasi, sekalian juga kalian belajar, ya seperti itu. Oke, ini deh mic-nya. Waktu kalian itu 5 menit ya. Boleh tidak sih kalian memaksimalkan per kelompok itu 5 menit menyampaikan? Oke, yang lain juga ya, silakan dibuka slide-nya di kelompok 14. Metodenya terakhir ya, 14 lewat 10 berarti sudah selesai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Lisa Yanti dari kelompok 14 dengan judul Transformasi Digital dan Penguatan Ekosistem Halal pada UMKM Syariah. Kemudian fenomena umum yang saya angkat dari judul paper saya itu bagaimana perkembangan teknologi digital dalam mendorong transformasi signifikan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mengapa bagian ini itu merupakan fenomena umum? Karena memaparkan gambaran besar atau situasi terkini atau tren global yang sedang terjadi secara real di masyarakat. Kemudian ada pun landasan konseptual dan teoritis. Awalnya itu adalah secara teoritik ini penelitian ini itu berlandaskan pada beberapa konsep utama, yaitu transformasi digital, ekonomi syariah, dan bagaimana pengembangan UMKM. Bagian ini termasuk landasan konseptual karena mendefinisikan secara eksplisit variabel-variabel atau konsep inti yang akan menjadi penandasar analisis dalam penelitian. Kemudian berdasarkan kajian sistematis oleh Anggraini et al. 2024, digitalisasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi bisnis dan memperluas jangkauan pemasaran UMKM secara signifikan. Kemudian ada juga dari Wahida et al. 2025 itu menemukan bahwa digitalisasi keuangan syariah itu berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM dengan kontribusi sebesar 62,4%. Kemudian ada pun research objeknya atau kesenjangan penelitian itu namun demikian tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya pemahaman terhadap apa syariah masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi transformasi digital.
Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut adalah menganalisis permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi transformasi digital berbasis ekonomi syariah. Adapun metode yang dipilih adalah literatur review. Mengapa pendekatan ini dipilih? Karena penelitian bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan sintesis berbagai temuan ilmiah yang berkaitan dengan transformasi digital pada UMKM dalam perspektif ekonomi syariah. Jadi dengan demikian penelitian ini berfokus pada eksplorasi konsep, teori serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat. Pendekatan ini juga itu digunakan mengidentifikasi senjangan penelitian atau research gap, tren perkembangan kajian serta merumuskan kerangka konseptual yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan model atau strategi transformasi digital UMKM berbasis syariah. Oleh karena itu, metode ini dapat dinilai tepat untuk memberikan landasan teoritis yang kuat serta mendukung analisis yang bersifat mendalam dan sistematis. Sumber data dalam penelitian ini sebetulnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui berbagai literatur ilmiah yang kredibel dan relevan. Sumber tersebut itu meliputi dari artikel internasional, Scopus maupun nasional SINTA, dan kemudian prosedur konferensi ilmiah, buku akademik, serta laporan resmi dari lembaga terkait seperti otoritas jasa keuangan. Oke, mungkin itu saja yang mungkin dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Oke, coba di-mention juga ya teman-teman. Coba dilihat bagian atas, itu bagian introduction. Sebaiknya ya paragraf total paragraf yang kemudian digunakan pada saat introduction itu 7 sampai 6 sampai 7 paragraf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lainnya atau barisnya itu paling tidak sampai 7. Ya, sampai 7. Kemudian coba dilihat dulu punyanya siapa? Siapa nama Kak? Krisdayanti. Nah di sini pada paragraf pertama itu terlalu banyak. Kan saya sudah sampaikan tadi ya, paragraf itu masing-masing paragraf itu dia tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Karena kan bosan orang lihat apa ini, kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini tidak jelas. Coba kamu coba catat ya. Kemudian yang kedua. Di sini pada paragraf kedua itu tidak ada referensi, paragraf ketiga tidak ada referensi, keempat tidak ada referensi, kelima tidak ada referensi, keenam tidak ada, ketujuh juga tidak ada. Seberapa cerdas Anda berpikir? Kayak gitu. Maksudnya kita tidak pengen mencetak keluaran yang gampang copy paste, kayak gitu. Ya. Dan juga teman-teman sekalian, gak apa-apa ya. Yang pertama, ketika kalian pengen menggunakan referensi introduction ataupun pembahasan, itu paling tidak 2 kali kalian gunakan referensi itu, begitu. Jangan gunakan sampai ke 3 kali, jangan gunakan sampai ke 4 kali. Jadi ada batasan. Sebaiknya itu referensi yang digunakan itu sampai ke 2 kali saja, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi ya dalam proses pengutipan itu hanya sekedar mengutip satu saja, ya. Misalnya, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di negara ASEAN menurut Kasriani et al. Padahal sebenarnya ketika kita mengkaji
literatur yang lebih daripada itu, ternyata ada 3 referensi. Ya, kita bisa masukkan Kasden et al, kemudian siapa nama Kak? Siapa? Al-Qadri et al. Kita siapa nama Kak? Nah, Ardi et al misalnya 2026. Kayak gitu. Jadi kita bisa langsung kutip 3. Kayak gitu. Dan itu menyampaikan kepada pembaca bahwasanya ternyata si penulis ini banyak referensinya. Dan harus dibaca. Jangan hanya masuk-masukkan saja. Kayak gitu ya. Oke. Itu ya. Yang pertama persoalan ini ya. Introduction-nya, referensi yang digunakan tolong diperbaiki. Paragraf pertama itu terlalu banyak. Kemudian tidak ada penelitian terdahulu. Kalau misalkan tidak ada penelitian terdahulu, otomatis research gap-nya itu nggak ada. Ataupun kalau ada kalian bikin-bikin. Karena gap itu lahir atau novel itu lahir dari penelitian terdahulu. Kalau misalkan kalian tidak tuliskan penelitian terdahulu, di mana kalian dapatkan novelty? Di mana kalian dapatkan gap? Referensinya di mana? Kayak gitu kan? Kayak gitu loh logikanya. Selanjutnya tujuannya. Tujuan dalam penulisan paper itu tidak seperti ini. Dan tolong kayaknya terlalu tinggi ekspektasinya untuk banyak sekali tujuannya. Gak apa-apa loh, hanya satu tujuan dari penelitian itu. Ini adalah kalian menjelaskan secara mendetail tujuan dari penelitian kalian itu seperti apa. Ini terlalu banyak, 4 tujuan dengan analisis modelan seperti ini, kayak gitu. Kemudian selanjutnya tujuan itu ada di paragraf terakhir. Kemudian di sini bagian metode itu harus dicantumkan referensi, ya. Masukkan referensi sesuai dengan literatur sebelumnya. Penelitian ini, metodologi yang kemudian digunakan pada paper ini itu sesuai dengan yang dilakukan oleh misalnya Mira et al. Tahun 2026. Begitu harus dicantumkan referensi. Kemudian ini ya untuk overall yang menggunakan literatur review, siapa yang menggunakan literatur review? Nah, ini ya di sini itu metode literatur review memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif. Di sini tidak terlalu jelas literatur reviewnya itu didapatkan dari mana. Begitu, misalnya dokumentasi. Misalnya literatur reviewnya itu berasal dari Sinta. Gak apa-apa loh, kalian masukkan websitenya Sinta. Kayak gitu, masukkan saja websitenya. Bahkan Scopus saja kita masukkan. Kita perkuat argumentasi kalian. Kayak gitu. Nah karena ini literatur review, otomatis kalian juga bakalan screening. Beda dengan SLR. SLR itu screeningnya dia itu pakai 2, deskriptif dan Prisma. Ya, tapi kalau misalkan dia literatur review, itu dia menjelaskan secara deskriptif tapi mendetail pada metodologi. Ini sangat-sangat tidak ini ya. Ini jurnal nasional ini kan sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui berbagai literatur ilmiah, kredibel dan relevan. Sumber tersebut meliputi artikel jurnal nasional maupun internasional. Nasional dan internasional itu kan banyak. Kayak gitu ya. Coba spesifikkan lagi. Nasionalnya itu di Sinta berapa? Atau mungkin kalau misalkan susah sekali ingin dapat Sinta berapa ini Keperta, paling tidak cantumkan ini berasal dari Sinta. Kemudian screeningnya itu di mana? Pada saat kalian memasukkan keyword di Sinta kan kalian screening. Screening itu misalnya tahun berapa? Kemudian di mana? Kemudian kalian masuk yang indeks tidak? Kan ada perhitungan indeksnya. Kalian centang atau tidak? Kalau misalkan kalian centang, berarti kalian masukkan. Kayak gitu, proceeding konferensi ilmiah, buku akademik, serta laporan resmi dan lembaga terkait seperti otoritas jasa keuangan. Kayaknya ini tidak sampai ya. Kalau misalkan kamu masukkan laporan resmi dari lembaga terkait otoritas jasa keuangan, mungkin saja ini mix method ya. Karena OJK itu kan identik dengan kuantitatif, kayak gitu.
kemudian publisher, kemudian apalagi citasi, apalagi tahunnya tadi, apalagi metode, hasil, kayak gitu. Kalian bisa masukkan itu, kayak gitu ya. Kemudian saya sangat menyarankan juga ya, kalian menggunakan grafik, jadi bentuk grafik saja pada bagian pembahas, pada bagian hasil. Kalian ingin mencantumkan grafik, itu Sinta. Penggunaan atau screening data kalian itu menggunakan Sinta berapa? Misalnya tuh kalian itu screening ternyata 30. Nah kalian di sini buat di grafik, entah itu diagram ya, diagram batang, lingkaran dan sebagainya, up to you. Kalian cantumkan itu. Misalnya tuh diagram lingkaran, kalian menggunakan Sinta 2, Sinta 3 dan Sinta 4. Sinta 3 misalnya dia 3%. Kalau misalkan ini berarti dia misalnya 4%. Kalau misalkan dia Sinta 2, ini Sinta 3. Oh, Sinta 4 itu sebanyak berapa persen sisanya? 3, 4. Misalnya di sini 2%, misalnya di sini 2%, berarti saya di sini 6%. Kayak gitu. Seperti ini loh maksudnya. Dan segampang ini sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian dapat dia 30, coba cari satu-satu di Sinta. Itu paper masuk Sinta berapa? Kalau misalkan dia tidak terindeks di Sinta, otomatis paper itu dia tidak masuk di Sinta. Blacklist. Kasih keluar. Masukkan data yang baru. Kayak gitu. Berdua aja gitu. Kalau misalkan 30 menit itu serius baca itu paper yakin dan percaya bakalan selesai. Kayak gitu. Kita masukkan seperti ini supaya jelas pembaca ketika si pembaca ini melihat paper oh ternyata berkualitas juga papernya. Karena dia ada referensi dari sini. Dan ini itu masuk pada limitation kalian pada saat tulis kesimpulan bahwa batasan penelitian kalian itu hanya sebatas ini saja. Harapannya ke depan penelitian selanjutnya bisa mengambil database yang lebih terafiliasi seperti Scopus, Emerald, Elsevier dan sebagainya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ada yang punya pertanyaan, angkat tangan saja ya. Oke, silakan. Nah, kebetulan itu Kak, saya kemarin pas cari-cari jurnal, saya lihat, kok ada jurnal yang abstraknya itu panjang sekali. Memang itu tidak apa-apa panjang kalau di bagian abstrak, kan dia bilang tadi kalau panjang sekali bosan penonton baca. Abstrak khusus ya? Iya. Oke. Kamu harus lihat dulu itu jurnal apa, kemudian kamu harus lihat template-nya itu gimana. Karena masing-masing jurnal itu template-nya berbeda. Kayak gitu. Dan standarisasi jurnal publisher itu berbeda. Bisa saja banyak, ya bisa saja banyak tergantung metode yang kemudian digunakan dan juga ketentuan template dari jurnal itu. Begitu. Jadi, tapi secara general itu biasanya 200 sampai 300 kata. Itu generalnya. Bisa saja sampai 500 kata. Tergantung template-nya. Kan itu sebenarnya kan kita sangat menyesuaikan dengan si publisher-nya itu seperti apa maunya. Kan? Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita juga pengen mengacu kepada salah satu jurnal yang terafiliasi Scopus, ya, ketika kita membahas SLR dan LR, sistematika kepenulisan yang kemudian kalian pelajari dan kalian tuliskan hari ini itu sangat sederhana, ya sangat sederhana, begitu. Jadi kita step by step saja. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Ini ya, itu tadi metodologinya, tolong direvisi kembali. Kemudian kamu ini screening data berapa paper? Kamu screening data? Enggak? Oh, mind mapping ya? Mana mind mappingnya? Oh, terpisah.
hasil penelitian itu to the point deh, to the point. Jangan terlalu banyak. Jangan seperti kalian menulis skripsi. Itu beda jauh. Oke, cukup ya. Dan untuk kesimpulannya tolong disusun sesuai dengan structure yang saya sampaikan tadi. Oke, selanjutnya kelompok 1. Ya. Sendiri juga. Oh ya, karena sebenarnya saat ini kita sudah masuk sesi review. Teman-teman yang lain, kalau misalkan kalian pengen ngerevisi papernya kalian atau mencatat atau mention hal-hal yang kalian pengen ubah, silakan bergerak. Begitu, jadi jangan diam saja. Begitu, oke? Time is yours. Dan membawa perubahan nyata dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Yang ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan, perbedaan struktur masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa literasi ekonomi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja ekonomi dan inklusi keuangan. Metodenya ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur review. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif melalui pengumpulan dan analisis berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih sistematis dan terintegrasi. Oke, coba Aulia ya. Coba abstraknya itu sudah oke, kemudian masuk pada introduction. Introduction itu tidak mencantumkan referensi. Tolong dicantumkan referensi. Sebenarnya ya, kalau misalkan kita pengen pengen menimbang karya yang layak, yang berkualitas, di introduction itu total referensi 20. Coba, ada yang mendekati 20 referensinya di introduction? Kalau siapa namanya nih? Aulia. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 9 referensi. Begitu. Kalau misalkan ini ya, target introduction itu sebenarnya itu 20 referensi di bagian introduction. Begitu. Paling tidak kalian masukkan 15 referensi. Kalau tidak bisa disampaikan 20. 15 referensi di introduction. Bisa tidak kalian cari? Coba yang lain ini bergerak bagian introduction-nya, karena rata-rata bermasalah di situ. 15 sampai 20 referensi di bagian introduction-nya. Oke, kita pertama ya, Aulia. Kemudian selanjutnya ini referensinya masih sedikit ya.
terhadap peningkatan. Ini hanya Nah, ini ya hasil penelitian. Coba lihat directionnya yang hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi ekonomi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja bla 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 keuangan. Itu tidak ada referensinya. Kemudian Utami bla 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 menemukan literasi keuangan digital berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap masyarakat. Oke, itu 1, 2. Penelitian terdahulunya itu hanya tiga. Untuk mendapatkan research scale otomatis 3 itu sangat lemah. Ditambah lagi berapa ya? Sebenarnya kan kamu ambil 2, Sinta sama ini ya, international. Toh otomatis harus banyak di sini. Misalnya seperti ini. Ketika kita pengen menulis penelitian terdahulu, itu seperti ini, Kim. Misalnya menurut A, B, C, D, misalnya ya, menunjukkan bahwasanya peran mahasiswa itu sangat signifikan terhadap integrasi kampus, begitu. Jadi di sini kan sudah masuk nih 4 referensi paper sebelumnya yang menyatakan hasil yang sama, kayak gitu kan. Kemudian disusul lagi kalau misalkan ada penelitian terdahulu ternyata hasilnya itu berbeda, lanjut lagi. Tetapi berbeda dengan penelitian yang kemudian dilakukan oleh A, B, C, D, menunjukkan bahwasanya seperti itu. Ya, jadi masih masuk di sini referensi penelitian terdahulu. Setelah penelitian terdahulu muncullah research gap. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu, karena terdapat kekurangan kesenjangan penelitian mengenai ABC atau transformasi sosial, penelitian ini akan menganalisis hal tersebut. Begitulah, kayak gitu. Jadi kasih berkorelasi, Kim. Jadi penelitian terdahulu itu referensinya bukan 1, 2, 3 sampai 5, tapi lebih daripada itu. Oke, selanjutnya itu ya bagian hasil. Kemudian berarti dia ada bagian bawahnya. Coba kamu satu ukuran. Coba kamu nulis di sini ada tidak hasil yang sama. Kalau misalkan dia ada hasil yang sama, gabungkan misalnya referensinya. Kemudian di paragraf terakhir itu masih ada kata kesenjangan. Di sini itu sudah fokus nih pada pada tujuannya penelitiannya kamu, begitu. Terus selanjutnya kamu menggunakan Prisma. Ini literasi review SLR. Oke, tadi kalian sudah baca enggak? Yang link yang saya kirim ke kalian itu kan menjelaskan literatur review dan SLR. Ketika kita mau membuat Prisma, itu di mana posisinya? SLR kan? Kayak gitu. Jadi Prisma itu di SLR. Kalau misalkan mau pakai literatur review, berarti pakai di mapping. Apakah bahasanya? Yang penelitian terdahulu itu yang 30. Seperti itu. Kalau misalkan dia SLR, itu harus diikut semuanya. Begitu loh. Kalau misalkan dia SLR, dia harus training sampai 30, tapi dia itu harus ada Prismanya. Kayak gitu. Kalau misalkan cara review, setahu saya tidak ya. Setahu saya sampai sejauh ini tidak pakai. Kecuali bahasa kalian itu masukkan flowchart. Nah itu bisa. Tapi kalau misalkan Prisma itu satu kesatuan sama SLR. Jadi SLR yang pakai SLR itu harus ada Prismanya. LR itu tidak harus menggunakan Prisma. Tapi
Tapi sebenarnya bahasa yang kalian masukkan itu udah usah Prisma, flowchart saja. Karena LS literatur itu udah perlu sebenarnya. Dia hanya sekedar menjelaskan secara deskriptif. Jadi ini prismanya kamu hapus saja ya. Aku sudah bikin. Belum gitu? Ya hapus saja. Yang ada prismanya. Kemudian ada nilai cappingnya. Untuk simpulannya. Oke, ada pertanyaan? Saya Ya. jadi kalau mau kita pakai chart itu di bagian pembahasan berarti kan? Dia itu di bagian metode mekanisme. Oh, oke. Kalian pernah bikin sistematik literatur review? Belum. Belum? Belum. Oke. Saya berikan dulu ya. Agendanya gitu videoin nah yang untuk materi. Ini ya tugas di pimpinan pembicara. Setelah ini kalian harus wadahi adik-adik untuk dimediasi belajar tools SLR. Jadi penggunaan SLR yang teridentifikasi fokus ya. Kalau Sinta masih ada di bentuk ininya, bentuk sederhananya. Belajar di bibliometrics, pernah dengar nggak bibliometrics sama Evius? Nah itu kalian harus pelajari dan lebih simpel di sebenarnya. Ya, di Krismanya hapus saja ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 13. Gimana 13? Kalian belum pernah lihat sistematik literatur ini? Kenapa kalian tidak cari? Kalau literatur ini pernah Ji? Pernah. Sebenarnya kalian salah satu bentuk ambigu atau kalian itu gampang karena kalian tidak melihat sesuatu yang sudah jadi. Toh, saya yakin kalau misalkan kalian baca referensi sampai 5 paper itu kalian bisa menulis. Begitu, jadi tidak bingung mungkin. Bukan pedagang atas sih. Hah? Ini ya, pakai pedagang atas sih. Ada jaringannya. Spot saya. Dewi atau Aris? Telepon dalam proyek? bukan gitu yang
kita puskesmas nggak baru tadi. Ada itu tadi prosedur itu BP balik di bawah kita kirim ke Coba kalian buka ini di apa? Di Scopus Systematic Literature Review. Coba kalian buka Systematic Literature Review. Nah, sistemnya, iya, yang salah saja. Systematic Literature Review. Eksplorasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dengan judul Eksplorasi Etika Bisnis Digital Berbasis Syariah dalam Perkembangan Ekonomi Digital. Fenomena umumnya yaitu perkembangan ekonomi digital yang telah mengubah pola aktivitas bisnis masyarakat secara signifikan melalui pemanfaatan internet, media sosial, e-commerce, fintech, hingga kecerdasan buatan yaitu AI. Dan digitalisasi ini juga telah menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi modern yang menawarkan kecepatan, kepraktisan, dan efisiensi transaksi tanpa batas geografis. Untuk landasan konseptual dan teoritis awal yaitu penelitian ini adalah perspektif Islam yang memandang bisnis sebagai bagian dari ibadah yang harus memperhatikan nilai moral. Sintesis penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya telah membuktikan dampak positif penerapan etika Islam dalam ranah digital. Untuk research yaitu penelitian ini mengidentifikasi bahwa sebagian besar studi terdahulu masih bersifat parsial atau terpisah-pisah, seperti hanya berfokus pada fintech syariah, e-wallet atau pemasaran digital saja. Jadi masih terdapat keterbatasan kajian yang membahas eksplorasi etika bisnis digital berbasis syariah secara komprehensif dan utuh. Ini yang kamu tulis itu bagian apa? Introduction, abstract. Oke, belum jelas ya. Itu bagian apa? Ya? Enggak, itu bagian komponen apa ya? Intersection-nya, abstraknya, metodologinya, intersection-nya. Bagian next apa?
cuman ini masih under review saat ini, jadi saya nggak bisa share. Tapi oke, cukup. Thank you. Selanjutnya kelompok berapa tadi? 2 sudah. Kelompok 2. Guys, sudah dikit nggak ke grup? Coba dibuka yang dikirimkan sharing. Ini sistematik program review, tapi dia menggunakan Prisma. Kalau coba dikirimkan dulu sudah. Ada yang spesifikasi nggak? Tujuan penulisannya itu menganalisis citasi paper. Video kalau bisa main. Enggak. Tahun publikasi dari tahun 2017 sampai 2025 misalnya, ada enggak? Atau 5 tahun terakhir saja? Ya, 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir itu juga bisa dijadikan sebagai mind mapping. Tahunnya mind mapping bisa dijadikan sebagai grafik atau diagram. Kemudian metode penelitian. Ini contohnya nih, keyword kata kunci. Kalau keyword ini dia susah manual ya. Kalian kalau mau baca kalau manual keywordnya. Ini bagusnya pakai tools. Jadi apa ya? Coba kamu analisis saja yang kalian dapat. Apa yang kalian cari? Yang pertama tahun, yang kedua indeks Sinta. Nah, indeks Sinta. Ada yang ambil Scopus? Ada? Jadi berarti bentuk diagramnya itu teknisnya. Ada yang Scopusnya itu kalian pilih. Scopusnya itu dari mana? Referensinya dari mana Scopusnya? Emerald? Elsevier? Atau jurnal terakreditasi internasional saja, jangan abal-abal. Emerald. Jadi kalian buat diagram apa? Diagram batang atau diagram lingkaran, up to you. Jadi bentuknya itu Sinta berapa? Sinta misalnya tuh Sinta 1, 2, 3 dan Scopus. Kayak gitu. Jadi berapa dikali 100 itu kan mencuri berapa persen? Kayak gitu. Jadi hitung gini Excel. Kan 30 juta sedikit gitu. Kemudian selanjutnya yang kalian juga bisa analisis tahunnya. Tahun berapa kalian amati atau riset? 2026. Sebelum dari mana sampai tahun berapa? 5 tahun terakhir. Berapa?
lihat. Yang pertama, kemudian yang kedua, itu buat grafik terkait tahunnya. Tahun. Misalnya tahun 2026 berapa, 2009 berapa, itu bentuk kasih bentuk grafikin. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa lagi ya? Gara-gara ini sampai gini, langsung dipost jadi. Metode penelitian, kuantitatif dan kualitatif, berapa persen? Apa tadi yang pertama? Indeks jurnal ya, indeks jurnal. Kemudian yang kedua apa? Tahun. Yang ketiga metode. Jadi metode itu dua kan? Metode itu ada dua, kuanti dan kuali. Siapa? Kita ini tuh. Tapi model itu kasih beragam nih. Ada diagram alir, ada diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang. Maksudnya berinovasi gitu. Begitu supaya ada dibaca. Oke, silakan. Sudah dilihat lah paper yang dikirimkan tim tadi. Nah, ada namanya di situ tuh. Jadi kalian hitungkan 30 tuh. Hitung itu berapa masuk ini, berapa masuk itu. Kemudian kalian kalikan 100 di Excel. Kemudian buatlah grafiknya. Kayak gitu sebentar sekali gitu, karena sedikit gitu. Oke, silakan dilanjut. Bismillah. Adapun judul dari kelompok kami yaitu kesiapan infrastruktur ekonomi digital dalam mendukung pertumbuhan dan inklusi ekonomi pada era transformasi digital. Ada fenomena umum yaitu perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam struktur perekonomian global. Nah, aktivitas ekonomi yang sebelumnya bersifat konvensional ini beralih menjadi berbasis digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin masif. Dan adapun landasan konseptualnya yaitu perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat pesat. Nilai ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan mencapai 1.796 triliun rupiah pada tahun 2024. Data tersebut dikutip oleh Permana dan Puspita Ningsih. Adapun ada penelitian terdahulu yaitu berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara ekonomi digital, infrastruktur digital, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu berfokus pada pengaruh ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi atau inklusi keuangan secara terpisah tanpa mengkaji secara komprehensif secara luas. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sistematik, iteratif, review atau SLR untuk memperoleh pemahaman secara luas mengenai para persiapan infrastruktur ekonomi dalam mendukung pertumbuhan dan inklusi ekonomi. Baik, itu saja. Ini kebalik-balik ya bagian projectionnya. Yang pertama coba dilihat di paragraf pertama. Nah di situ kan kebalik-balik banget. Tapi tak apa ya, it's okay. Di sini kan pas belajar. Coba lihat paragraf pertama, perkembangan bla bla bla
Tidak. Lama dua kan? Yang mana? Lama dua. Bagian abstraknya itu langsung saja masuk ke tujuan. Nah ini terlalu banyak terbelit ya. Teratur itu kalau tinggal menjadi faktor kunci dalam ya. Dia gini, gak apa-apa kalau misalkan kita mau tulis itu, tapi sedikit saja. Kemudian masuk ke tujuan. Kemudian setelah itu metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan metode didengar ya situ klasik di situ. Ini kan pendekatan kualitatif dengan metode sistematik, tulis di situ metode sistematik data review media yang relevan. Nah ini melalui analisis berbagai literatur ilmiah yang relevan. Tidak ada bahas begini di abstrak. Ini kan terlalu abstrak itu. Ini terlalu general melalui analisis berbagai literatur. Apa itu literaturnya? Kasih spesifik. Kita dari mana? Ambil referensi dari mana? Jurnal apa? Ya, Scopus, Citat, Citat 1, 2, 3, dan Scopus. Ya, masing-masing itu. Nah. Ya, masukkan ya. Hasil kerja pengembangan terakhir bergerak sebagai fondasi utama tantangan yang lain bukan coba kamu lihat bagian hasil dan tantangannya. Ini berapa riset question, berapa riset question yang kamu jawab di penelitian ini? 5. Otomatis kamu potong ini bagian atas, langsung saja masuk tujuan. Hasil penelitian itu kamu tambah karena kamu kan punya 4 riset question. Nah, punya 4 riset question, jadi di hasilnya itu ditambah. Kemudian bagian tantangannya, tantangan penelitian ini, tantangan riset, tantangan dari penelitian ini itu dikasih perpadan, berpoin saja. Ya, jadi di sini sepertinya kamu itu spesifikkan lagi SLA-nya, literaturnya, kasih masuk tahun berapa. Kemudian masukkan keywordnya apa. Coba ya, yang lain coba di-mention di bagian abstrak itu masukkan tahunnya. Kemudian setelah kamu mencantumkan metode itu masukkan literatur apa. Misalnya kamu Sinta berapa, Sinta 1, 2, 3, Scopus, masukkan gitu. Kayak gitu. Terus sampai ke keywordnya. Keyword pencarian kalian apa? Misalnya apa? Emani, vintage, Indonesia. Itu masukkan. Dan itu disampaikan tanda kutip. Ada tanda kutipnya. Kayak gitu. Ini kebalik-balik. Ini kan di sini ada data menunjukkan bahwa jumlah penggunaan konsuler dunia mencapai 5,3%. Dia itu kan sudah terwujudkan, dia itu sudah masuk ke fenomena, berarti dia itu masuk ke paragraf kedua. Kayak gitu. Terus urgensi
perkembangan digital tidak hanya kebutuhan ekonomi. Bagian paragraf kedua yang terakhir itu kan sebenarnya penelitian terdahulu kok sudah bagus. Kemudian untuk paragraf kedua yang terakhir itu tidak jelas kesediaan penelitiannya itu di mana sehingga mengangkat topik ini. Ketika masukkan di sini ya, di sini. Di sini itu masuk di novelty atau research kesenjangan penelitian itu masuk di sini. Kemudian berbagai materi bahas peran ekonomi. Sebagian besar tadi fokus pada pengalaman. Nah, di paragraf terakhir mana research question itu di mana taruh? Research question itu masuk di paragraf terakhir. Mana? Ada? Gak ada? Gak ditulis? Research question itu research question pertanyaan apa yang pengen kamu cari? Apa research question apa pertanyaan penelitian kamu? Ya itu masukkan di paragraf terakhir. Kemudian ya sebelum tujuan. Setelah dari question, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk bla 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 bla. Nah, kemudian metode Prisma itu masukkan di metode ya, bagian metode. Kemudian masukkan di sini keywordnya apa? Kasih jelas nih keywordnya tahun berapa, kemudian menghasilkan berapa, kayak gitu. Hasil, tapi lagi ini lah, lebih bagus ini. Oke, berarti Prismanya tuh, lagi. Sampai tadi yang metodenya itu harus dispesifikkan, fokus. Terus masukkan seperti yang tadi, yang bagian-bagian itu. Enggak, dia tidak masuk di pendahuluan. Dia itu masuk di hasil. Pertama sih harusnya. Belum kan, namun sih, namun itu akademia. Yang simple, untuk Prismanya. Kayak jijik sekali ya kan? Padahal itu cocok sekali kalau perempuan. Sebenarnya Prisma, kalau misalkan kita kemudian disfokus, itu rata-rata begini. Ini sebenarnya ini lebih simpel.
Itu strategi yang mana? Iya. Boleh? Boleh? Enggak kalau di sini. Karena bisa kamu tahu. Nah, ini, kamu mengklasifikasikan itu berdasarkan apa? Apa yang kamu klasifikasikan? Metode, profesor,